Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wipitri Laksono, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, dengan nomor induk mahasiswa 185111267. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan angkutan umum dengan ekonomi. Langsung saja ke pembahasannya. Pertama kali, kita harus mengetahui apa pengertian dari transportasi itu. Pengertian dari transportasi menurut Nasution tahun 1996 dapat diartikan sebagai pemindahan barang atau manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pemindahan ini berawal dari tempat asal, di mana kegiatan pengangkutan dimulai dan berakhir di tempat tujuan di mana kegiatan akan diakhiri. Sehingga dengan adanya kegiatan tersebut, maka terdapat 3 hal, yaitu adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan atau trayek yang bisa dilalui kendaraan tersebut. Dengan adanya pemindahan barang atau manusia yang terjadi, maka transportasi merupakan salah satu sektor yang dapat menunjang kegiatan ekonomi dan pemberi jasa dari perkembangan ekonomi. Lalu selanjutnya, apakah yang dimaksud dengan angkutan umum itu? Angkutan umum adalah sarana kendaraan atau moda angkutan yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan dipungut bayaran. Dalam pengertian ini, angkutan umum bisa dibilang memegang peranan yang penting dalam menggerakkan sistem perekonomian. Maka seharusnya pengelolaan dan penataan angkutan umum di suatu wilayah harus disempurnakan untuk menunjang perkembangan serta pertumbuhan yang ada di wilayah tersebut. Contoh dari angkutan umum antara lain ada angkot, busway, terus kemudian yang terbaru ada MRT dan LRT. Selanjutnya, di manakah peraturan yang mengatur tentang angkutan umum? Peraturan itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Undang-undang ini menimbang bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan secara umum tentang segala macam sistem moda angkutan, aturan-aturan kendaraan, dan semua aspek ketransportasian secara umum. Karena jika terjadi permasalahan dalam ketransportasian ini, maka dibutuhkan perhatian yang khusus oleh pemerintah agar bisa tercipta transportasi yang baik. Menurut saya, angkutan umum dapat mempengaruhi suatu sistem perekonomian di masyarakat maupun di suatu daerah. Lalu apa saja pengaruhnya? Yang pertama, angkutan umum dapat mempercepat perkembangan suatu wilayah. Dengan adanya angkutan umum yang memadai, perkembangan suatu wilayah dapat berkembang lebih cepat dikarenakan mudahnya akses berpindahnya orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat. Dengan mudahnya akses tersebut, tentunya sebuah pembangunan proyek atau usaha yang sedang berlangsung dapat berjalan dengan cepat. Pengaruh yang kedua adalah angkutan umum sebagai penghubung atau jembatan perekonomian antar daerah. Dari satu daerah ke daerah yang lain bisa terjadi perbedaan pertumbuhan ekonomi. Hal ini bisa membuat adanya perbedaan tingkat kesejahteraan dari masyarakat.
Tapi dengan adanya angkutan umum yang saling menghubungkan antara satu daerah ke daerah yang lain, maka menurut saya bisa dirasa membantu mengatasi kesenjangan pertumbuhan ekonomi maupun sosial yang terjadi di masyarakat. Karena angkutan umum berperan untuk memobilisasi sumber daya, baik manusia, alam, dan teknologi, sehingga terjadi pemerataan bangunan di wilayah tertentu. Misalnya, angkutan umum sebagai penghubung perekonomian antara masyarakat yang hidup di pedesaan dan masyarakat yang hidup di perkotaan. Begitu pula sebaliknya. Pengaruh yang ketiga adalah angkutan umum dapat memperbaiki perekonomian dari masyarakat. Dengan adanya tarif angkutan umum yang terjangkau, angkutan umum dirasa dapat berpengaruh dalam memperbaiki perekonomian di masyarakat. Dikarenakan adanya harga bahan bakar yang makin hari cenderung naik, seharusnya masyarakat memilih angkutan umum daripada angkutan pribadi, karena dirasa bisa menghemat pengeluaran harian. Apalagi jika ditambah dengan adanya subsidi dari pemerintah. Pengaruh yang terakhir adalah angkutan umum bisa meningkatkan nilai jual dari suatu daerah atau wilayah. Dengan banyaknya moda transportasi yang melewati suatu daerah, maka nilai jual pada daerah itu memiliki potensi untuk meningkat. Ini diakibatkan daerah tersebut menjadi daerah yang strategis untuk melakukan kegiatan ekonomi. Contohnya saja, daerah yang sering dilewati oleh moda transportasi, biasanya dibangun tempat-tempat perbelanjaan seperti ruko-ruko kecil ataupun minimarket. Pada bagian yang terakhir, saya akan memberi contoh kasus realita yang terjadi di lapangan. Saya mengambil berita dari solopos.com tentang warga Wonogiri yang kembali bekerja di perantauan. Jumlah penumpang bus di terminal pecahkan rekor dalam sehari. Berdasarkan data produksi terminal Giri Adipura, jumlah penumpang keberangkatan pada hari Minggu tanggal 30 bulan 8 tahun 2020 mencapai 3.359 orang dengan jumlah bus sebanyak 119 unit. Jumlah tersebut menjadi penumpang keberangkatan terbanyak selama pandemi COVID-19. Kepala Terminal Tipe A Giri Adipura Wonogiri, Agus Hasto Purwanto, mengatakan ada faktor lain yang menyebabkan penumpang keberangkatan melonjak meski ada hari libur panjang. Di sisi lain, setiap akhir pekan memang ada peningkatan penumpang. Selain karena akhir pekan, dimungkinkan penumpang naik karena sebagian warga mulai mencari pekerjaan kembali di perantauan. Setelah sekian lama tidak bekerja, mereka memutuskan untuk kembali ke perantauan. Kata dia saat dihubungi solopos.com pada hari Senin tanggal 31 bulan 8 tahun 2020. Nah, dari contoh kasus ini dapat kita buktikan bahwa salah satu pengaruh angkutan umum terhadap ekonomi yaitu sebagai penghubung perekonomian antar daerah. Hal ini bisa dilihat dari lonjakan penumpang yang terjadi di Terminal Giri Adipura yang dikarenakan kebanyakan dari penumpang tersebut adalah masyarakat yang memutuskan untuk kembali bekerja ke wilayah atau daerah yang telah mereka tempati sebelumnya. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah perkataan, saya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga bisa bermanfaat. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.